Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Bahri akan menyampaikan kuliah atau tutorial tentang bimbingan skripsi dengan menggunakan Artificial Intelligence seri yang keempat. Kali ini saya akan menyampaikan lanjutan bagaimana memanfaatkan ChatGPT atau Gemini dengan prompt GPT, membuat rumusan masalah, tujuan penelitian, dan novelty pada proposal penelitian, baik itu skripsi, tesis, maupun disertasi. Video berikutnya adalah tentang bagaimana menyusun rumusan masalah, tujuan, novelty, kesenjangan, manfaat, dan definisi operasional pada bab 1. Sedangkan video sebelumnya sudah saya sampaikan secara detail tentang mantra-mantra sakti ChatGPT untuk menyusun draft proposal penelitian, baik untuk skripsi, tesis, maupun disertasi. Untuk mengaksesnya, gunakan Chrome dengan email yang aktif sebanyak 2-3 email. ChatGPT dapat diakses pada alamat chatgpt.com dengan cara klik tombol masuk, login, lalu pilih email yang aktif di browser Anda. Demikian juga dengan Gemini. Gemini ini alamatnya adalah gemini.google.com. Caranya masuk, login, pilih email yang aktif di browser Chrome Anda. Ini tidak bayar. Baik, video sebelumnya sudah saya sampaikan tentang konteks proposal awal. Anda kenalkan dulu, seperti contoh ChatGPT, Anda seorang guru besar yang profesional dan peneliti yang berpengalaman. Ini personanya. Anda memiliki pengalaman dan kompetensi menyusun proposal penelitian yang memiliki novelty, urgensi, dan kemenarikan yang tinggi. Saya akan membuat proposal penelitian pada rumpun keilmuan atau program studi ini. Bidang kajian apa nanti yang akan diambil? Misalkan blockchain, fintech, atau etika komunikasi, atau kalau bidang pertanian pemupukan. Terus dilanjutkan dengan pada strata apa, rumpun keilmuan, bidang kajian, serta strata diberi kurung siku, ya. Nah, baru setelah itu diberi prompt berikutnya. Sebelum Anda memberikan respon, ya, tolong tanyakan kepada saya terlebih dahulu apa yang ada pada tanda kurung siku ini agar hasilnya sesuai dengan yang saya harapkan. Oke. Nah, nanti ChatGPT akan memberikan pertanyaan pada Anda, jawablah sesuai dengan bidang kajian Anda, sesuai dengan program studi Anda, sesuai dengan strata Anda. Misalkan ekonomi pertanian, bisnis internasional, ini rumpun keilmuannya atau program studinya. Blockchain pada rantai pasok pertanian berkelanjutan, ini adalah bidang kajian. Sarjana ini adalah tingkat pendidikannya. Contoh yang berikutnya misalkan agronomi, gitu ya. Bidang kajiannya pemupukan pada multi cropping. Terus sarjana, itu boleh. Itu oke. Lalu setelah itu terus berkomunikasi dengan ChatGPT
ya, seperti halnya Anda curhat. Oke, prompt berikutnya adalah minta pada ChatGPT untuk mengidentifikasi topik yang menarik. Prompt berikutnya adalah minta kepada ChatGPT untuk identifikasi masalah. Setelah diberi topik dan masalah, Anda sampaikan ke ChatGPT, misalkan saya pilih masalah nomor 1 dan topik saya adalah ini. Jadi sampaikan kepada ChatGPT dari saran-saran ChatGPT itu. Nah, kemudian setelah Anda sampaikan, tolong berikan 3 alternatif judul penelitian yang menarik, unik, ada kebaruan yang sesuai dengan tren masa kini. Itu saya sampaikan ke ChatGPT agar setelah ada topik, ada masalah, minta judulnya biar dibuatkan judul. Oke, siapkan dokumen Word Anda dengan isinya kerangka proposal. Ya, lakukan alinea per alinea, lakukan tahap demi tahap. Jangan langsung minta ke ChatGPT langsung. Misalkan tolong buatkan bab 1 dari awal hingga akhir. Nah, itu jangan. Tapi kita nanti akan lakukan alinea per alinea, tahap demi tahap. Inilah inti daripada prompt ke ChatGPT untuk membuat proposal. Nah, seperti ini berikutnya. Setelah ChatGPT memberikan judul, Anda sampaikan ke ChatGPT, saya pilih judul ini, gitu ya. Kemudian bilang ke ChatGPT, tolong simpan di memori Anda, karena tadi ada kurung siku kan. Nah, jadi topik sama judulnya disimpan oleh ChatGPT. Oke. Nah, langkah berikutnya yang sudah saya terangkan pada video sebelumnya adalah membuatkan pokok-pokok pikiran latar belakang. Latar belakang ini salah satu subbab pada bab 1 pendahuluan. Nah, ini yang akan kita susun. Pertama pada ChatGPT adalah minta butir-butirnya dulu, pokok-pokok pikirannya yang berisi isu, fenomena atau pokok-pokok pikiran yang menjelaskan konteks penelitian yang relevan dengan judul dan topik penelitian. Nanti kurang lebih ini akan dibuatkan 15 ya, terserah Anda ya, atau 15 atau berapa terserah. Ya, kalau biar komplit ya 15 ya. Di sini saya minta ke ChatGPT tolong buatkan butir-butir pokok pikiran, isu atau fenomena tersebut dari konteks pokok pikiran yang bersifat umum ke konteks pokok pikiran khusus dengan metode piramida terbalik. Pada umumnya seperti itu di latar belakang, dari yang umum ke khusus. Tuliskan dengan singkat, padat, minimal 15 isu atau fenomena atau pokok pikiran. Nah, setelah dijawab oleh ChatGPT, silakan simpan 15 isu dari ChatGPT tersebut pada kerangka proposal latar belakang di Microsoft Word. Atur dan rapikan dengan memberi tanpa memberi numbering ya, baris demi baris dari kalimat itu. Pokok-pokok pikiran inilah yang nanti kita lanjutkan untuk menyusun latar belakang. Nanti bisa minta bantuan pada ChatGPT, bisa juga minta bantuan pada tool AI lain seperti SciSpeed atau Elicit. Ini penting. Ini penting dari prompt 5 ini. Prompt yang ke-6. Ini minta bantuan ke ChatGPT dari prompt 5 tadi dibuatkan detail alineanya, detail kalimatnya. Setiap pokok pikiran saya minta pada ChatGPT ini sebanyak 3 sampai hingga 4 alinea dengan ada data statistik, fakta aktual dan contoh kasus dari sumber referensi jurnal bereputasi Sinta atau internasional, bukan portal berita, jurnal yang abal-abal atau jurnal predator. Setiap kalimat dalam setiap alinea tolong berikan referensinya yang benar dari jurnal bereputasi internasional. Nah, ini penting sehingga nanti ChatGPT ini membuatkan alinea demi alinea sesuai dengan pokok pikiran yang Anda berikan sebanyak 15 tadi pada prompt 5. Prompt ini sangat penting.
Ya, prom ini penting, silahkan Anda simak baik-baik dari prom yang ke-6 ini. Misalkan juga ditambahkan, pastikan dalam setiap paragrafnya memuat 150 hingga 200 kata dan informasinya meliputi kalimat pokok pikiran, kemudian kalimat penjelas atau penjabaran dari pokok pikiran awal, barulah diakhiri dengan kalimat penutup. Hubungan antar kalimat dan paragraf harus jelas serta memiliki relevansi yang tepat sesuai dengan pokok pikiran yang dibahas, dan pembahasan yang Anda berikan tidak boleh melebar dari pokok pikiran. Nah, ini inti dari latar belakang ini ya. Ini penting sekali, silahkan dicatat baik-baik prom 6 ini. Kemudian dari prom 6 itu ChatGPT akan memberikan 3 atau 4 paragraf dari setiap pokok pikiran yang Anda berikan pada ChatGPT. Salin dan tempelkan pokok pikiran tersebut ke Microsoft Word, salin 3 alinea sesuai dengan pokok pikiran tadi ya di Word, sehingga nanti ulangi berulang-ulang sehingga semua pokok pikiran dari latar belakang dari prompt 6 itu selesai dijawab oleh ChatGPT, sehingga nanti kurang lebih Anda akan memperoleh 15 pokok pikiran kali 3 paragraf dari setiap pokok pikiran. Jadi nanti ada 45 paragraf untuk latar belakang saja. Nah, baru Anda nanti pilih, sesuaikan kalimat itu dengan kebutuhan Anda. Pada video yang ketiga, bimbingan skripsi dengan AI yang ketiga maksud saya, itu sudah sampai prom ke-7, sudah diuji cobakan. Nah, yang belum adalah prom 8, 9 dan seterusnya. Baik, sekarang prom 8 untuk menyusun rumusan masalah. Tuliskan rumusan masalah untuk topik penelitian ini, mulailah dengan menjelaskan secara singkat konteks atau latar belakang permasalahan. Kemudian rumuskan masalah utama yang diamati dalam bidang tersebut serta isu-isu kritis yang belum terselesaikan. Buatlah pernyataan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang jelas mengenai apa yang ingin dijawab oleh penelitian ini. Pastikan untuk menyebutkan pertanyaan-pertanyaan spesifik yang mencerminkan tujuan penelitian. Strukturkan rumusan permasalahan ini dengan singkat, padat, dan langsung mengarah pada inti permasalahan yang ingin diselesaikan oleh topik penelitian ini. Tuliskan dalam 200 hingga 300 kata atau sebanyak 4 hingga 5 rumusan, format naratif akademik. Ini nanti di copy paste ke prompt GPT, baik itu Gemini maupun OpenAI, ChatGPT itu sendiri. Yang kesembilan adalah kesenjangan atau research gap. Tuliskan kesenjangan penelitian untuk topik penelitian atau judul ini. Mulailah dengan mengidentifikasi hasil-hasil utama dari literatur dahulu yang relevan dengan topik penelitian tersebut. Jelaskan bagaimana penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas masalah ini, tetapi sertakan kelemahan, keterbatasan, atau area yang belum diteliti secara menyeluruh. Tolong tekankan pada aspek yang kurang atau belum terselesaikan dalam literatur yang ada. Kemudian kaitkan gap atau kesenjangan ini dengan topik penelitian dan tunjukkan bagaimana pokok bahasan atau masalah spesifik bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut. Lalu tolong tutup dengan pernyataan penting penelitian dalam konteks literatur yang ada. Pastikan untuk menggunakan sumber-sumber literatur yang bereputasi internasional. Tuliskan dalam 300 hingga 400 kata naratif akademik. Ini ditulis di ChatGPT atau di Gemini. Ke-10, pertanyaan penelitian, research question. Buatlah pertanyaan penelitian untuk topik penelitian ini atau judul ini agar rumusan masalah bisa dijawab. Pertanyaan-pertanyaan ini harus berasal dari rumusan permasalahan dan harus membantu mencapai tujuan penelitian. Tolong pastikan pertanyaan tersebut jelas, spesifik, dan terarah pada aspek-aspek penting yang ingin diteliti atau sesuai tujuan penelitian. Tolong buatkan pertanyaan penelitian dalam bentuk yang dapat dijawab melalui metode ilmiah dan pastikan bahwa setiap pertanyaan terkait erat dengan kesenjangan penelitian yang telah diidentifikasi. Tolong buatkan sebanyak 3 hingga 5 pertanyaan penelitian dengan susunan yang logis dan terfokus
pada variabel-variabel kunci atau aspek utama penelitian. Tuliskan dalam 150 hingga 200 kata naratif akademik. Tulis ini semuanya, prom ke-10 ini di prom ChatGPT atau di Gemini. Maka Gemini atau ChatGPT akan memberikan jawaban untuk Anda. Silahkan terus disimpan di Microsoft Word Anda. Yang ke-11, tujuan penelitian. Tuliskan tujuan penelitian untuk topik penelitian ini atau judul penelitian ini. Tujuan penelitian harus mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh penelitian ini. Mulailah dengan tujuan umum yang merangkum hasil akhir yang diharapkan dari kajian ini. Kemudian tolong jabarkan tujuan khusus yang lebih terperinci dan menjelaskan langkah-langkah atau aspek spesifik yang akan diteliti. Tolong pastikan bahwa tujuan ini relevan dengan pernyataan masalah, rumusan masalah, dan pertanyaan penelitian yang telah dibuat. Tujuan penelitian harus jelas, terukur, dan fokus pada isu utama yang dibahas dalam kajian penelitian. Tolong tuliskan dalam 150 hingga 200 kata kalimat naratif akademik. Yang ke-11, manfaat penelitian. Tolong tuliskan manfaat penelitian atau signifikansi penelitian untuk judul penelitian ini atau topik penelitian ini. Mulailah dengan menjelaskan manfaat penelitian ini dari segi akademik, seperti bagaimana hasil penelitian dapat berkontribusi terhadap pengembangan teori atau literatur dalam bidang tersebut. Selanjutnya, tolong uraikan manfaat praktis yang bisa diperoleh oleh para praktisi, pembuat kebijakan, atau pihak terkait lainnya. Tolong tekankan pada bagaimana hasil penelitian ini dapat membantu memecahkan yang ada atau memberikan wawasan baru. Tolong pastikan untuk menyebutkan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang, baik untuk masyarakat, industri, atau bidang ilmiah terkait. Tolong tuliskan 150 hingga 200 kata kalimat naratif akademik. Hipotesis. Hipotesis ini jika ada, ya, jika memang diperlukan hipotesis seperti penelitian kuantitatif. Kalau tidak perlu hipotesis, ya tidak perlu dituliskan prompt ini pada ChatGPT. Hipotesis ini harus merupakan pernyataan yang dapat diuji, merujuk pada hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Tolong mulailah dengan menyusun hipotesis utama yang memberikan dugaan awal mengenai hasil penelitian. Hipotesis harus berdasarkan teori atau temuan dari kajian terdahulu. Jika penelitian melibatkan lebih dari variabel, rumuskan hipotesis tambahan yang menunjukkan hubungan atau perbedaan antar variabel. Pastikan setiap hipotesis dapat diuji secara empiris dan relevan dengan pertanyaan penelitian yang telah dibuat. Tulis dalam bentuk yang ringkas, jelas, dan dalam hipotesis yang terukur. Novelty. Nah ini novelty pasti ditanya oleh dosen pembimbing, ya. Maka buatlah prompt ke ChatGPT atau Gemini dengan benar, ya. Misalkan minta ke ChatGPT seperti, tolong bantu saya mengidentifikasi novelty atau kebaruan dari proposal penelitian saya dengan judul ini, ya. Penelitian ini berfokus pada topik ini dengan tujuan ini, ya. Sebelumnya penelitian terkait telah membahas ini gitu, tetapi penelitian saya menawarkan kontribusi baru dengan fokus pada aspek kebaruan yang diharapkan. Jelaskan secara komprehensif bagaimana penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya dan seberapa signifikan kontribusinya terhadap pengembangan ilmu di bidang ini. Juga identifikasi celah atau kekurangan dalam penelitian yang ada yang dijawab oleh penelitian ini. Tuliskan dalam 150 hingga 200 kata kalimat naratif akademik. Lingkup penelitian. Nah, tolong tuliskan ruang lingkup penelitian untuk topik penelitian ini. Jelaskan dengan jelas ruang lingkup penelitian, yaitu apa saja yang akan diteliti. Sertakan fokus utama penelitian, konteks geografis, waktu, dan variabel kunci yang akan dianalisis. Setelah itu, jelaskan aspek-aspek yang tidak akan diteliti, termasuk variabel atau faktor yang tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian. Pastikan untuk memberi alasan mengapa aspek-aspek tersebut dikecualikan, baik karena keterbatasan waktu, sumber daya, atau karena kurangnya relevannya aspek tersebut terhadap tujuan penelitian. Tolong tuliskan dalam 200 hingga 300 kata kalimat naratif akademik detail dan komprehensif. Yang ke-16, definisi operasional.
tolong tuliskan istilah-istilah kunci dan definisi operasional untuk topik penelitian ini. Tolong mulailah dengan mengidentifikasi istilah-istilah utama yang sering digunakan dalam penelitian ini. Untuk setiap istilah tersebut, berikan definisi konseptual yang sesuai dengan teori atau relator terdahulu. Diikuti dengan definisi operasional yang menjelaskan bagaimana istilah tersebut diukur atau digunakan dalam konteks penelitian. Tolong pastikan setiap istilah dijelaskan dengan jelas dan relevan dengan variabel-variabel yang akan dianalisis. Sertakan istilah-istilah yang bersifat teknis serta sebutkan alat ukur atau pendekatan yang digunakan untuk mengoperasionalkan istilah tersebut dalam kajian Anda. Tolong tuliskan dalam kalimat naratif, akademik, lengkap, dan komprehensif. Itulah prom-prom pada bab 1, mulai dari latar belakang, maksud tujuan, rumusan masalah, novelty, hingga definisi operasional. Baik, untuk selanjutnya nanti akan dibuat dalam video bimbingan skripsi dengan AI seri kelima, yaitu dengan menggunakan SciSpeech dan Science. Silakan akses di channel YouTube saya, Saiful Bahri. Untuk berikutnya kita praktekkan di ChatGPT dan OpenAI. Baik, sekarang masuk pada browser Chrome, akses chatgpt.com. Lalu pada prompt ini saya awali dari prompt yang pertama ya. Saya buka prompt yang pertama ini. Saya berikan perintah ini, prompt yang ke-0 ini. Ya, tidak perlu saya bacakan lagi. Kemudian ChatGPT memberikan respon seperti ini. Terima kasih atas klarifikasinya. Minta rumpun keilmuannya apa, bidang kajiannya apa, stratanya apa gitu ya. Saya jawab ekonomi, pertanian, bisnis internasional, blockchain pada rantai pasok pertanian berkelanjutan. Ya, ini silakan Anda ganti sesuaikan dengan bidang Anda ya. Nah, seperti ini ChatGPT memberikan jawaban judul penelitian, latar belakang, rumusan masalah, ini secara garis besar ya. Tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi, novelty, kemenarikan, ini secara garis besarnya seperti itu. Oke. Lalu saya beri respon lagi, untuk itu bantu saya dalam pengerjaan dan penyusunan proposal penelitian. Nah, rumpun keilmuannya ini, bidang kajiannya ini ya, stratanya ini. Terus saya minta apa saja topik penelitian yang sedang aktual. Nah, saya minta topik, sebutkan 10 topik. Nah, saya minta 10 topik. Oke. Ya. Baik, setelah itu saya minta identifikasi masalah. Tolong identifikasi masalah. Ini prompt yang saya berikan ke ChatGPT, prompt kedua. Nah, ChatGPT memberikan identifikasi masalah ini. Nah, ini jawabannya ChatGPT. Kedua, topik penelitian. Ya, ini relevansi. Nah, ini disampaikan. Oke, dari jawaban ChatGPT ini, ya, dari identifikasi masalah, kemudian topik penelitian, ini saya baca satu-satu relevansi. Nah, baru saya pilih yang cocok, mana masalah yang akan saya ambil untuk selanjutnya dibahas. Saya pilih ini, misalkan saya pilih ini. Oke, lalu ke ChatGPT saya minta ke ChatGPT begini, tolong berikan 3 alternatif judul penelitian yang mana unik, ada kebaruan yang sesuai dengan tren masa kini. Nah, lalu ChatGPT memberikan jawaban 3 judul ini. 1, transformasi digital. 2, efektivitas blockchain. 3, blockchain sebagai solusi inovatif. Nah, baru saya jawab seperti ini ke ChatGPT. Nah, saya pilih judul yang sesuai dengan saya kehendaki. Lalu saya camat ChatGPT, minta bantuan, tolong simpan ke memori Anda, saya bilang gitu ya. Ini penting.
Karena tadi di awal ada kurung siku ya, sehingga judul sama topik ini diingat terus oleh ChatGPT. Nah, dia disimpan ini. Nah, ini jawabannya. Lalu prompt kelima, identifikasi pokok pikiran pada latar belakang. Nah, ini prompt kelima. Saya tulis promptnya ke ChatGPT seperti ini. Oke, jawabannya ChatGPT ini. Ini diberikan prompt konteks global, isu global, ketahanan pangan, pentingnya pertanian berkelanjutan, isu nasional ketahanan pangan, digitalisasi sektor pertanian, paradoks penerapan teknologi oleh petani kecil, konteks sosial dan kultural, kajian singkat literatur, masalah transparansi, isu kepercayaan konsumen, fokus khusus, solusi sementaranya, urgensi penelitian, justifikasi penelitian, arah penelitian. Saya minta 15 ini. Ya, 15 pokok pikiran atau isu atau fenomena. Ya, dari judul yang saya sampaikan ke ChatGPT. Nah, ini intinya di sini. Intinya ini silakan Anda simpan di kerangka proposal Anda di Microsoft Word. Ini simpan. Inilah yang nanti satu persatu dari nomor 1 ini sampai nomor 15 ini satu persatu kita mintakan pada ChatGPT untuk dibuatkan narasinya, paragrafnya sebanyak 3 sampai 4. Kalau 3 berarti 3 kali 15. Nah, promptnya gimana? Ini promptnya. Prompt ke-6, menyusun alinea untuk pokok pikiran latar belakang. Ini promptnya. Nah, setelah butir-butir pikiran Anda sebutkan pada saya, selanjutnya saya akan memberikan respon balik kepada Anda. Ini intinya. Tolong respon balik saya tersebut Anda berikan narasi yang lengkap, detail, komprehensif, relevan dengan topik penelitian, judul penelitian ini. Nah, ini ya. Tuh. Saya kemudian ini karena ini berlanjut ya, beri kayak gini. Beri perintah kayak ini. Ya. Hubungan antar ini. Jika Anda paham, jawablah dengan teks saya paham. Silahkan berikan respon pokok pikirannya kan gitu kan. Saya paham nah, gitu. Berarti paham ini terhadap perintah prompt ke-6 ini. Karena ChatGPT memberikan jawaban saya paham. Silahkan berikan respon pokok berikutnya. Nah, pokok yang nomor 1 ini saya paste aja, enggak usah diberi perintah lagi. Paste aja, ChatGPT udah akan menjawab seperti ini. Nah, ini ChatGPT jawabannya seperti ini. Nah, ini jawabannya ChatGPT sebanyak 3 ini. Udah selesai, saya respon, saya copy, masukkan ke Word. Yang kedua, isu global ketahanan pangan. Saya masukkan ke ChatGPT. ChatGPT memberikan respon seperti ini. Terus isu yang ketiga, pentingnya pertanian. Nah, saya tinggal copy paste saja di sini. ChatGPT memberikan jawaban ini. Ya. Ini ada ininya pendapat. Terus isu yang berikutnya, terus sampai isu yang ke-15. Ini paradoks. Ini konteks sosial. Sekali lagi saya hanya copy paste saja ini. Ya, copy paste saja. Terus kajian singkat literatur. Ya. Masalah transparansi rantai pasok diberi jawaban oleh ChatGPT. Jangan lupa like, terus tekan tombol ini, masukkan ke Word ya, masukkan ke Word. Ini ada pendapatnya Wiesel, ada pendapatnya Prenata Boldu, nah ini ya. Terus kemudian fokus khususnya saya sampaikan ke ChatGPT. Pas di sini ChatGPT membuat ini. Ya. Terus solusi sementara hanya segini aja ya. ChatGPT sudah jawab ini. Banyak 3 paragraf ini. Urgensi penelitian. Terus dijawab oleh ChatGPT. Jangan lupa kasih jempol, klik tombol salin, ditempelkan ke Microsoft Word Anda.
Justifikasi penelitian. Dijawab. Oke, arah penelitian. Nah, terus selesai. Terima kasih ChatGPT sudah selesai untuk 15 butir. Tolong semuanya dibuatkan referensinya sesuai dengan apa ketujuh urutkan. Dibuat referensinya nih. Nah, ini referensinya. Ini nanti dicek ini ya, referensi yang diberikan ChatGPT. Silahkan di copy paste, masukkan ke Word. Nah, bagus, baik sekali ya. Nah, nanti ini ada tutorial sendiri bagaimana searching literatur ini, apakah yang diberikan ChatGPT ini sudah benar ya. Beberapa ini sudah saya cek dan ternyata benar. Saya sudah cek, misalkan set 3 ini 2018, kemudian saya cek kemarin benar ya, benar adanya ChatGPT. Nah, sekarang mari dilanjutkan ke rumusan masalah. Copy paste rumusan masalahnya seperti ini ya. Jawabannya seperti ini. Saya tidak bacakan satu persatu. Oke, setelah rumusan masalah, kesenjangan penelitian, copy paste saja ini. Yang sudah saya berikan di PowerPoint tadi. Kesenjangan penelitian ini. Tuliskan kesenjangan penelitian untuk topiknya. Saya tidak perlu lagi nuliskan topiknya secara lengkap, cukup kayak gini aja perintahnya karena tadi sudah disimpan oleh ChatGPT. Oke, kesenjangan penelitian dijawab oleh ChatGPT. Ya. Berikutnya pertanyaan penelitian. Nah, ini promptnya, buatlah pertanyaan untuk topik ini. Ya. Jadi tidak bulan balik ini ya, tidak bolak balik ini. Ya, kurung siku aja ini. Itu pertanyaan penelitian ini perintahnya. Ini perintahnya ke ChatGPT. ChatGPT menjawab 5 pertanyaan penelitian karena saya minta 5 ya. Oke, kasih jempol, ditekan tombol salin, masuk ke Microsoft Word, tempelkan di Microsoft Word Anda. Lalu tujuan penelitian. Nah, ini tujuan penelitian, promptnya seperti ini. Tidak perlu saya baca. Nah, tujuan penelitian dijawab oleh ChatGPT seperti ini. Secara khusus tujuan penelitian meliputi, ya, secara khususnya gini. Ya, kasih jempol, tekan tombol salin, masuk ke Microsoft Word, ditempel sana. Oke, hipotesis jika ada. Dibuatkan hipotesis oleh ChatGPT seperti ini. Ya, dibuatkan 4 ini, alternatifnya seperti ini. Pilih yang sesuai dengan penelitian Anda. Oke, jempol, salin, masuk ke Microsoft Word. Nah, ini dia penting. Novelty, bantu saya mengidentifikasi novelty dengan judul ini. Ya, dibuatlah novelty ini. Jawab dia, penelitian dengan judul ini berfokus pada penerapan teknologi blockchain dalam rantai pasok hasil tanaman pangan di Indonesia dengan tujuan ini, ya, dan seterusnya. Keburuan penelitian ini terletak pada fokusnya untuk mengidentifikasi faktor-faktor lokal yang mempengaruhi adopsi blockchain oleh petani kecil di Indonesia, termasuk hambatan sosial. Nah, ini beri kalimat ini. Nah, selain itu penelitian ini juga berkontribusi pada literatur dengan mengumumkan dampak adopsi blockchain terhadap harga, produk, distribusi, dan keberlanjutan rantai pasok di sektor tanaman pangan. Nah, itu. Oke, dijawab oleh ChatGPT seperti itu novelty-nya. Lingkup penelitian. Nah, lingkup penelitiannya ini. Nah, dijawab oleh ChatGPT seperti ini. Dijawab di sini. Namun penelitian ini tidak akan meneliti secara spesifik penerapan blockchain di sektor penelitian non pangan seperti perkebunan dan poultry, karena fokus utamanya adalah pada tanaman pangan yang terkait dengan ketahanan pangan nasional. Itu. Oke, diberi jawaban. Nah, kemudian ini. Oke, saya beri jawaban ini. Pertanyaan berkelanjutan. Saya minta ChatGPT untuk memperbaiki kalimat ya. Nah, saya minta ke ChatGPT untuk memperbaiki kalimat. Jadi misalkan ada kalimat seperti ini, saya minta untuk diperbaiki oleh ChatGPT. Baik,
itu yang bisa saya sampaikan ke kalian. Silahkan dicoba prom-prom ini pada ChatGPT. Jika ChatGPT Anda habis jatahnya, ya jangan lupa Anda logout di sini, Anda logout masuk ke email yang lain, ya. Saya ulangi ya, ini saya ulangi. Jadi ini selesai sudah, lingkup penelitian selesai. Nah, sudah selesai sampai sini. Kemudian seandainya saya punya kalimat, ya, punya kalimat seperti ini, saya tinggal pastekan ChatGPT. Kemudian saya minta tolong ke ChatGPT seperti ini. Tolong teks di atas disusun dalam kalimat formal akademik menjadi 2 alinea. Nah, maka ChatGPT membuatkan 2 alinea kayak gini. Jadi seandainya tadi kalimat-kalimat yang di atas itu terlalu panjang menurut Anda atau tidak terstruktur dengan baik, copy pastekan aja, tolong berikan perintah, tolong teks di atas disusun dalam kalimat formal akademik menjadi 2 alinea. Udah, ChatGPT menjawab 2 alinea. Ini juga ya karena banyak gitu ya. Nah, saya minta tolong teks tersebut menjadi alinea, dijawab oleh ChatGPT gitu. Sehingga apa yang prom-prom tadi yang sudah diberikan pada ChatGPT dijawab. Dan seandainya ada kalimat yang belum pas atau ada pendapat yang tidak sesuai, ya bilang sama ChatGPT. Ini yang saya maksudkan, tetap curhat terus sama ChatGPT sampai kebutuhan kita selesai. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk ChatGPT kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tunggu video tutorial selanjutnya.